Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matiku Manupanca. Anak-anak sekalian, mari kita belajar membaca dan menulis bilangan bulat. Kita mulai saja membaca dan menulis bilangan bulat. Sebelumnya kita ketahui ya, mungkin dalam pelajaran geografi atau IPS ya, IPS itu sudah dipelajari tentang zona-zona ya, zona-zona kedalaman air laut. Di sini ada zona litoral, kemudian di sini ada permukaan air laut, kemudian di sini ada zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Bahwa zona litoral dan 0 meter ini adalah wilayah saat air pasang naik dan pasang surut. Jadi zona litoral ini saat air pasang naik di sini, kemudian air pasang surut di sini. Nah, ketinggian atau kedalaman suatu tempat biasanya itu nggak biasanya memang ya, ketentuannya itu diawali dari permukaan air laut saat keadaan surut. Ya, di sini dianggap sebagai 0 meter. Kemudian zona neritik. Zona neritik itu berada sampai ke kedalaman 200 meter. Kemudian zona batial pada kedalaman 180 meter. Kemudian zona abisal kedalaman lebih dari 180 meter. Kedalaman 200 meter ini kalau dalam bilangan bulat dalam matematika bisa ditulis negatif 200. Kemudian kedalaman 180 itu bisa dituliskan sebagai negatif 1800. Ini sebuah gunung. Sebuah gunung berada di laut. Ini puncaknya berada di laut. Nah, ini gunung ini memiliki ketinggian. Nah, ini gambarnya kurang bagus, kita bagusin sekarang. Nah, kira-kira begini. Nah, oke. Nah, ini ketinggian gunung ini dari sini 0 meter. Ini kan 0 meter ya. 0 meter ini ke sana ini kita namakan dengan ketinggian ya. Oke. Ketinggian. Nah, dari sini ke sini ini ketinggian. Masih kurang bagus gambarnya. Nah, ini ketinggian. Kalau ketinggian bilangannya nanti positif ya, diukur dari 0 meter. Nah, ini ada pohon kelapa. Tinggi yang mana ini? Antara pohon kelapa mana? Ini misalnya ini adalah pohon kelapa A, dan ini adalah pohon kelapa B. Tinggi mana ini antara pohon kelapa A dan pohon kelapa B? Ya, ting-tang. Oke, ternyata tinggi yang mana? Tinggi yang ini bukan ya kan, karena tadi kan kita sudah pelajari bahwa ketinggian suatu tempat itu diukur dari permukaan air laut ya. Permukaan air laut kan ini kira-kira dari sini ke sini dengan dari sini ke sini, ini tinggi mana? Tinggi ini kan. Iya, memang kelapa ini lebih panjang, mestinya gelugunya lebih panjang. Tapi kalau diukur dari permukaan air laut ini lebih rendah, sedangkan ini lebih tinggi gitu ya. Oke.
Kita lanjut. Wah, ini ada cewek bisa manjat ya ini. Cewek masa kini, cewek milenial. Kalau pohon kelapa ini misalkan apa ya? Ini A ya. Ini A, mana. Oke, misalkan ini A. Pohon kelapa A. Ini pohon kelapa B. Ya. Tinggi mana? Ya, tentunya tinggi yang A ini, tinggi yang A karena dari sini ke sini ya, dari pucuk ini ke permukaan air laut ke 0 meternya ini lebih panjang dibandingkan dengan yang B gitu ya. Itu ya, kalau glugunya memang lebih panjang tapi untuk ketinggiannya tidak. Oke, lanjut. Ini laut, ini apa? Ekosistem di laut. Coba perhatikan ada apa saja di situ. Ya, ternyata ada burung, ada kapalnya sedang memancing ya. Ini ada ikan, kemudian ini juga ikan sedang berenang. Ini juga ada kapal, tapi kapal apa ini? Kapal apa? Kapal karam ya, kapalnya karam. Dan ini juga ada ikan, ada karang dan sebagainya. Ya, ini adalah permukaan air laut ya, ini permukaan air laut ya. Oke. Ini ada apa, ikan buntal. Ini ada ikan buntal ini, ikan buntal ini berada pada kedalaman berapa? Oke, misalkan ya, misalkan jarak dari permukaan air laut ke sini. Ini misalkan negatif 10 meter. Nah, ya. Ini berarti untuk kedalamannya, kalau negatif 110 meter, ini berarti kedalamannya 10 meter. Artinya jarak permukaan dengan jarak ikan buntal ini adalah jaraknya 10 meter dari sini ke sini. Ya, gitu. Kemudian ini ada apa? Kail. Ini tambang kail. Nah, misalkan panjang kail dari sini ke sini, nah itu misalkan berapa ya, misalkan 20 meter. Nah, kemudian panjang dari sini dari ujung kail ke air misalkan 5 meter. Berapakah panjang benang yang masuk ke dalam air? Ya. Oke, berapa? Iya, berarti dari sini, yang masuk ke air, benangnya ini adalah 15 meter. Ada apa lagi ya? Kita lihat lagi, ada apaan lagi? Wah, ada ikan ini. Ikan lagi bergitar. Nah, berapakah jarak ikan bergitar dengan burung? Ya, jaraknya berapa kira-kira?
Berapa kira-kira ya? Nah, dari sini ke sini. Misalkan burung ini pada ketinggian berapa ya? Misalkan ketinggian 12 meter ya. Tinggian 12 meter. Nah, kemudian ikan bergitar ini berada pada kedalaman 25 meter misalkan, pada kedalaman 25 meter. Tadi kedalaman 25 meter, untuk kedalaman bisa ditulis negatif ya kan, 25. Nah, itu sehingga kalau kita lihat jaraknya dari burung sampai ikan bergitar ini adalah berarti ini ya kan, dari sini ke sini, ini sini ya. Oke, berapa? Ya kan, dari sini ke sini kedalaman 25 meter dari sini, kemudian dari permukaan air laut ke sini ke burung 12 meter, jadinya berapa? Oke, jadinya 37 meter. Oke, loh, ini sih negatif ya. Untuk jarak itu tidak ada negatif. Masa jarak dari permukaan air laut ke air ikan bergitar ini negatif, kan nggak mungkin ya. Jadi jarak harganya selalu positif. Nah, tanda negatif ini artinya menunjukkan kedalaman ya. Gitu aja, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matik Manu Panca.